Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan yang telah memberikan kita kesempatan di pagi hari ini, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu guru dapat menyempatkan diri untuk mengikuti aksi nyata pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelum kita memulai, kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapat serta beliau di akhir dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu guru, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan diri untuk dapat mengikuti aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu budaya positif, pertama-tama agar lebih memahami pentingnya budaya positif di sekolah, kita perlu memahami peran sekolah sebagai instansi pembentukan karakter. Ketika kita berbicara sekolah sebagai instansi pembentukan karakter, mari kita ingat bersama-sama apa yang disemboyankan, apa yang diucapkan oleh Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk karakter yang ada pada diri anak. Kemudian kutipan beliau juga yang paling terkenal, di mana bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak itu agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, terkait dengan hal itu maka perlu pembentukan karakter, di mana pembentukan karakter itu dapat kita laksanakan dengan menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai kebiasaan dan keyakinan, kemudian disertai dengan kebiasaan yang terus-menerus dilaksanakan oleh murid kita, sehingga murid kita berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya ini ada slide-nya Bapak Ibu guru, namun karena LCD kita tidak bisa, maka akan yang sampaikan beberapa hal di mana pembentukan budaya positif ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan mengenai 5 posisi kontrol. Jadi pembentukan budaya positif ini mengacu pada 4 hal. Yang pertama, adanya 5 posisi kontrol guru, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, yang ketiga kesepakatan kelas, dan yang kelima 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu guru, akan saya bahas satu persatu sebelum kita lebih tahu tentang budaya positif di sekolah kita. Mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, adapun 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai pengukur. Kedua, posisi guru sebagai rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Dan yang keempat,
kita sebagai guru sudah menjadi posisi kita sebagai penghukum. Kemudian apa perkataan yang biasa dilakukan oleh guru yang memiliki posisi sebagai penghukum? Kalau kamu ini seperti ini, maka Bapak Ibu guru akan begini. Nah, itu sudah kita sudah termasuk sebagai guru atau posisi kita itu sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti kita lihat di manakah posisi kita sebagai seorang guru selama ini. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini tindakan yang sering dilakukan oleh seorang guru yang termasuk dalam lingkaran pembuat rasa bersalah itu yang pertama mendiamkan siswa. Apa yang sudah dilakukan oleh siswa itu didiamkan. Kemudian menceramahi, membuat rasa bersalah. Misalnya tindakan atau perkataan yang biasa diucapkan oleh seorang guru yang memiliki posisi sebagai rasa bersalah ini. Bapak Ibu guru kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Itu ciri-ciri guru posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Akibatnya adalah murid merasa rendah diri, biasanya seperti itu ya. Kadang malah dia itu nakal. Murid merasa bodoh, kemudian murid merasa tidak percaya diri juga. Itu kalau posisi seorang guru itu merasa pembuat rasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga, posisi kontrol guru membuat pemakluman. Ini yang ketiga ya. Posisi kontrol guru sebagai teman. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman? Biasanya kita sebagai seorang guru, jika anak ada yang salah kita memakluminya, atau jika anak ada yang terlambat mengumpulkan tugas kita memakluminya. Apa saja yang dilakukan? Contoh perkataan kita sebagai seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman, silakan lakukan demi bapak atau ibumu. Lakukan yang terbaik. Lihat orang tuamu. Orang tuamu itu di sawah capek mencangkul, kemudian ibu bapakmu di pasar diterima matahari. Nah, itu ciri-ciri perkataan guru yang memiliki posisi sebagai pengontrol. Posisi sebagai teman ya. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pengontrol. Nah, biasanya kita ada seorang guru yang memiliki posisi sebagai pengontrol itu, biasanya itu dia melihat, mengamati tingkah laku anak atau murid
melanggar yang berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan. Artinya jika kita sering menghukum siswa itu dengan cara kekerasan, maka biasanya siswa akan mengulangi kesalahan tersebut. Lain halnya dengan posisi kontrol kita sebagai teman. Biasanya anak tersebut lemah, menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Nah, kalau posisi kontrol, orientasi anak tersebut pada ganjaran atau hukuman dan hadiah ini berbeda dia. Kemudian kalau sebagai manajer, disiplin anak itu sudah kelihatan, disiplin dari dalam dirinya itu sudah ada. Jadi sebenarnya yang perlu kita hindari, Bapak Ibu guru, posisi kita sebagai seorang guru itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu kalau bisa kita hindari. Kalau bisa, posisi kontrol yang tepat itu adalah sebagai teman, sebagai pengontrol, dan sebagai manajer. Nah, itu dia ya. Kemudian bagaimana pembentukan budaya positif yang kedua dengan 3 motivasi perilaku manusia. Baik, selanjutnya 3 perilaku motivasi manusia ini. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari tindakannya aman atau hukuman. Itu motivasi siswa ya, sudah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang merdeka dan kemudian menjadi diri sendiri. Itu artinya motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau diri sendiri yang dia inginkan. Nah, sekarang kita bisa melihat dari ketiga motivasi manusia ini, murid-murid kita itu termasuk pada motivasi yang bagaimana. Ini tidak akan bisa terlihat tanpa kita mengamati perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh murid kita pada saat proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kemudian pembentukan budaya positif di sekolah yang ketiga, ini yang sangat penting, yaitu dengan pembentukan kesepakatan kelas. Jadi adapun pembentukan kesepakatan kelas ini merupakan awal dari terbentuknya budaya positif di sekolah ya. Jadi upaya untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid itu yang bagaimana? Nah, jadi upaya membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid itu dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar kita lebih mudah dan tidak menekan siswa. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita membuat kesepakatan kelas ini, nanti Bapak Ibu guru akan merasakan bagaimana dampak dari telah terciptanya kesepakatan kelas ini. Karena selama ini terus terang di sekolah kita ini belum pernah kita membuat kesepakatan kelas pada awal pembelajaran. Mungkin kita bisa memulai dari pembuatan kesepakatan kelas yang nantinya akan berlaku sampai dengan akhir semester. Jadi yang lebih baiknya itu sebelum pembelajaran dimulai pada awal semester, kita akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang nantinya akan mendukung tentang pembentukan budaya positif. Salah satu dari pembentukan budaya positif di sekolah ini dapat membentuk karakter
direalisasikan karena hal ini merupakan awal dari pembentukan budaya positif yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu guru, silakan mungkin ada pertanyaan. Tidak ada? Sudah jelas ya? Jadi saya berharap dengan adanya pengimbasan dari modul 1.4 tentang pembentukan budaya positif ini, maka kita sebagai pendidik dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Satu hal lagi yang belum saya sampaikan mengenai contoh budaya positif yang kita akan terapkan di sekolah kita, itu dengan menerapkan 3G. Sebenarnya sih ini sudah kita terapkan, tapi alangkah baiknya akan terus kita terapkan, kita jalankan untuk membentuk karakter siswa kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh Mas Guru. Contoh budaya positif yang diterapkan itu yang pertama adalah geliat. Jadi yang namanya geliat ini Bapak Ibu guru, gerakan literasi bacaan Al-Quran. Nah, jadi gerakan literasi bacaan Al-Quran ini sudah dari dulu kita laksanakan di sekolah kita dan akan terus kita laksanakan sampai karakter anak kita ini menjadi karakter yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian G yang kedua ada namanya GSM. Kemudian yang ketiga GPS. Baik, kalau GSM gerakan Senin Mimbar. Nah, GSM ini gerakan Senin Mimbar ini sudah kita terapkan di sekolah kita, di mana murid kita didik dan kita latih untuk pembentukan karakter menjadi orang yang berani mengutarakan isi hatinya, berani mengutarakan apa yang ada di otaknya. Ini kita lakukan setiap hari Senin di upacara bendera. Anak-anak sudah kita bimbing dan kita tuntut untuk menjadi pembina upacara. Itu sudah berjalan. Kemudian G yang ketiga ada namanya GPS, gerakan patroli sampah. Jadi GPS ini Bapak Ibu guru, di mana gerakan patroli sampah ini kita akan mematroli setiap kelas. Apakah ini setiap kelas ini sudah bersih? Nanti kalau belum bersih, nanti murid-murid akan kita tuntut dan kita ajak untuk membersihkan ruang kelasnya. Itu dia Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sekian adalah wabillahi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang insya Allah akan berlaku sampai semester 2, ya. Artinya keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas yang akan kita buat bersama ini berlaku sampai dengan semester 2. Jadi nanti silakan kalian buat kesepakatan kelas apa saja yang perlu, apa saja yang ingin kalian sampaikan terkait dengan budaya positif yang akan kalian jalankan dan yang akan kita sama-sama
dilakukan. Paham semuanya? Baik, sekarang akan Ibu Guru berikan kalian kertas untuk kalian buat kesepakatan kelas. Nah, setelah kalian membuat dan menulis, nanti akan kalian tempel di papan tulis ya. Ya. Oke, sudah siap? Siap. Sebelum kalian buat di kertas ini, kalian tulis dulu di lembar bukunya ya. Ya. Baik, akan Ibu Guru berikan, silakan nanti ditulis ya. Kesepakatan untuk keyakinan kelas yang akan kita buat ya. Di lembaran ini ya. Silakan anak-anak ditulis. Jadi apa tujuannya kita membuat kesepakatan kelas? Supaya pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selesai, Ibu Guru minta ini yang paling ujung dulu silakan tempel di papan tulis kesepakatan dan juga silakan. Boleh dari mana? Ini yang paling ujung dulu ya, yang paling ujung. Nah di sini ya, silakan ditempel. Nah, silakan di bawahnya di bawah. Nah, tempel. Oke, silakan tempel. Nah, sebelah sini juga ya. Di atas boleh, silakan yang laki-laki dulu semuanya, silakan. Silakan kembali duduk. Oke, bagus, silakan. Sudah? Oke, sekarang yang perempuan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Nah, baik sekarang anak sama-sama kita baca dan kita lihat kesepakatan apakah atau keyakinan apakah yang akan kita jalankan selama proses belajar mengajar, khususnya di mata pelajaran PDKT. Oke, sudah siap? Oke. Hadir di kelas tepat waktu. Kemudian saling membantu jika ada kesulitan dengan teman. Kemudian saling menghargai pendapat teman. Oke, bagus. Menjaga kebersihan ruang kelas. Bagus. Kemudian minta izin ketika hendak keluar ruangan saat belajar di kelas. Sepakat? Selanjutnya, Ibu Guru juga ini akan melihat di keyakinan kelas yang dibuat oleh yang perempuan yang cantik-cantik. Nah, ini membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Oke, kemudian selanjutnya mengikuti
silakan kalian buat kesepakatan kelas apa saja yang perlu, apa saja yang ingin kalian sampaikan terkait dengan budaya positif yang akan kalian jalankan dan yang akan kita sama-sama jalankan. Paham semuanya? Baik, sekarang kami guru berikan kalian kertas untuk kalian buat kesepakatan kelas. Nah, setelah kalian membuat dan menulis, nanti akan kalian tempel di papan tulis ya? Ya. Oke, sudah siap? Siap. Sebelum kalian buat di kertas ini, kalian tulis dulu di lembar bukunya ya? Ya. Baik, akan dibubarkan. Silakan nanti ditulis ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita buat ya. Di lembaran ini ya. Silakan anak-anak ditulis. Jadi apa tujuannya kita membuat kesepakatan kelas? Supaya pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selesai, Ibu Guru minta ini yang paling ujung dulu silakan tempel di papan tulis kesepakatan dan juga silakan. Mulai dari mana? Ini yang paling ujung dulu ya, yang paling ujung. Nah di sini ya, silakan ditempel. Nah, silakan di bawahnya di bawah. Nah, tempel. Oke, silakan tempel. Nah, sebelah sini juga ya. Di atas boleh, silakan yang laki-laki dulu semuanya, silakan. Silakan kembali duduk. Oke, bagus, silakan. Sudah? Oke, sekarang yang perempuan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Nah, baik sekarang anak sama-sama kita baca dan kita lihat kesepakatan apakah atau keyakinan apakah yang akan kita jalankan selama proses belajar mengajar, khususnya di mata pelajaran PPKN. Oke, sudah siap? Oke. Hadir di kelas tepat waktu. Kemudian saling membantu jika ada kesulitan dengan teman. Kemudian saling menghargai pendapat teman. Oke, bagus. Menjaga kebersihan ruang kelas. Bagus. Kemudian minta izin ketika hendak keluar ruangan saat belajar di kelas. Sepakat? Selanjutnya, Ibu Guru juga ini akan melihat di keyakinan kelas yang dibuat oleh yang perempuan yang cantik-cantik. Nah, ini membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Oke, kemudian selanjutnya mengikuti kegiatan belajar PPKN sampai selesai. Masya Allah, ternyata bagus-bagus sekali ya. Sudah kesepakatan kelas yang luar biasa anak-anak. Baik, kalau menurut kalian apakah kesepakatan yang sudah kalian buat ini akan kita jalankan bersama? Ya.
Dan saya setelah terbentuknya kesepakatan kelas, saya merasa senang dan semakin antusias mengikuti pelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.